Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Latihan soal PAT untuk bab trigonometri kelas 10 ya, semester 2. Nomor 1. Sebuah kapal polisi sedang bergerak patroli ke utara sesuai dengan arah jam 12. Kemudian, melalui alat komunikasi, mereka diperintahkan untuk mengubah haluan sebesar 10 menit dari posisi semula. Berapa derajat serta berapa radian besar haluan posisi kapal dari posisi semula? Pertama kita buat dulu ya gambarannya ya. Misalkan ini gambarannya sebuah jam gitu ya. Nah, sebuah jam. Ini anggap aja ini lingkaran. Nah, semula kan jam kan 12 ya, 1, ini 3, 4, nah seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, cuma sedikit saja. Pertama kan arahnya ini jam 12, ini pertama jam 12. Terus diperintahkan merubah haluan 10 menit, berarti kan 5 menit, ini kan 5 menit ya, loncat lagi 5 menit lagi, berarti ke arah jam 2 sini. Nah, ini kan 10 menit ya. Setiap kali 5 menit, satu kali loncatan, itu berapa derajat? 30 derajat. Berarti kalau 2 loncatan, berarti berapa? Saya misalkan alfanya adalah 2 kali 30 derajat. Jadinya 60 derajat. Nah, gini ya. Berarti jawabannya kalau tidak D, E. Nah, sekarang kita ubah jadi radian. Caranya bagaimana? Langsung saja kita buat per 180 dikalikan dengan pi. Ini ya, kita sederhanakan, dapatnya 1/3 pi. Jawabannya adalah E. Nomor berikutnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 6 cm, panjang BC sama dengan 8 cm, tentukanlah nilai dari sekan A. Kita buat dulu segitiganya. Segitiganya saran saya di kuadran 1 ya, soalnya tidak ada keterangan kuadrannya. Siku-sikunya di B, ini A, B, C. Gini ya. Terus AB-nya itu 8, BC-nya AB-nya 6, ding. AB-nya 6, BC-nya 8. Dengan menggunakan Pitagoras, AC, ya, AC berarti berapa? 10 ya. Terus, ini sudut A, yang ditanyakan adalah sekan. Sekan A, sekan itu apa? Sekan itu adalah 1/cos ya. Berarti miring per samping. Miring per samping. Miringnya berapa? Miringnya 10. 10 per sampingnya 6. Berarti 10/6. Jawabannya E. Lanjut. Nomor 3. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q dengan nilai sin P sama dengan 7/9. Tentukanlah nilai dari kotangen R dikalikan cos R ditambah cos P. Kita buat segitiganya terlebih dahulu. Segitiganya di kuadran 1 ya. Siku-sikunya di Q. Ini siku-sikunya, ini P, Q, R. Oke, kalau sin P berarti sudutnya ada di P di sini. Sin itu depan per miring. Gini ya. Kita cari PQ-nya dengan menggunakan Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti berapa? 81 dikurangi 49. Jadinya itu 32. Nah, akar 32 itu berapa? 4/2. Jadi panjang PQ adalah 4/2. Gini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kotangen R. Kotangen R itu kotangen R dikalikan cos R ditambah cos P. Kotangen R itu cos persin ya. Cos, enggak usah lah.
kotangen. Berarti sudutnya dari R sini. Berarti sudutnya kita melihatnya dari sudut R ya. Kotangen itu adalah sepertan. Berarti sa per de gini ya. Samping per depan, tetapi acuannya sudut R. Gini. Dikalikan dengan cos R. Cos itu apa? Samping per miring. Ditambah cos P. Acuannya sudut P sekarang. Samping per miring. Tapi beda loh ya samping miringnya. Sampingnya di sini mengacunya sudut R. Awalannya dari sudut R. Berarti 7 per 4 akar 2 dikalikan dengan sampingnya 7 per 9 ditambah dengan 4 akar 2 per 9. Gini ya, terus kita samakan penyebutnya. Jadinya berapa? 36 akar 2. Begini ya, kita kalikan soalnya. 36 akar 2, ini 49. Ditambah dengan, ini kita kalikan dengan 4 akar 2. Kalikan dengan 4 akar 2, jadinya 32. Kita jumlahkan. Berapa ini? 81 per 36 akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadinya 81 akar 2 per 72 ya. 72. Kita sederhanakan lagi. Dapatnya berapa ini? Kita bagi 9. Dapatnya itu 9 per 8 akar 2. Jawabannya E. Nomor 4. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter disandarkan pada tembok dari jarak tertentu, sehingga membentuk sudut elevasi 60 derajat terhadap lantai. Tentukan tinggi tembok dari lantai sampai pada ujung tangga. Oke, saya berikan gambarannya dulu ya. Gambarannya seperti ini kurang lebihnya. Ini ada tembok. Anggap aja ini tembok ya, bagus gini ya. Terus ini ada tangga, disandarkan sini ya. Nah, sudut elevasi. Elevasi itu berarti dia ada di bawah. Nah, gini. Ini 60 derajat. Nah, panjang tangganya, ini tangga, 10 meter ya. Yang ditanyakan adalah tentukanlah tinggi tembok. Tinggi tembok itu berarti yang ditanyakan ini. Y. Nah, sebelum menentukan apakah kita menggunakan sin, menggunakan cos, atau menggunakan tangen, kita pahami dulu apa yang kita punyai dan yang ditanyakan. Ya, yang kita punyai itu miring. Yang ditanyakan itu depan. Soalnya di depan sudut 60 ini. Demi. Dengarkan ya, demi. Demi itu apa? Sin ya. Berarti sin 60 sama dengan demi. Kan seperti ini ya. Sin 60 berapa? Tentunya adik-adik hafalkan setengah akar 3. Sama dengan depannya ditanyakan itu Y, per miringnya itu 10. Kita kalikan silang. Berarti Y sama dengan 10 dikalikan setengah akar 3. Jadinya 5 akar 3 meter. Jawabannya A. Nomor 5. Jika sin 70 sama dengan P dan cos 70 sama dengan Q, maka nilai dari cos 110 dikalikan dengan kotangen 160 ditambah sin 200 adalah, nah ini kan sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Saya jelaskan sedikit dulu, saya berikan penjelasan sedikit. Nah, semoga saja ingat ya. Kuadran kan ada 4 ya. Kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu mulai dari 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Nah, ini. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau menghitung cos 110. Cos 110 ini ya, itu kan bisa mulai dari 90 ditambah
Ini berarti 90 ditambah atau 180 dikurangi. Paham ya? Misalkan 110 ini berarti kan 90 ditambah 20. Paham enggak? Ini kan berarti kan 90 ditambah 20 gini ya. Atau 180 dikurangi 70. Paham enggak? Nah, karena kita punyanya 70, berarti kita menggunakan 180 kurangi 70. Gitu caranya. Kita ubah ya. Oke, kita ubah dulu. Cos 180 dikurangi 70. Nah, paham ya? Oke, sekarang lanjut. Dikalikan dengan kotangen 160. Itu berapa? Nah, 160 itu kan bisa jadi 180 dikurangi ya, 180 dikurangi 20 atau 90 ditambah 70. Karena kita punyanya sudut 70, berarti kita menggunakan ini 90 tambah 70. Dia kan ada di kuadran 2 ya. Oke, lanjut, kita ubah sekarang. Tangen 90 ditambah 70. Nah, ini kenapa kok berubah jadi tangen? Ya, karena kita acuannya di sumbu Y 90 ini. Karena kita menggunakan 90 plus. Kalau kita menggunakan 180 min yang ada di sumbu X, ini sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Kalau kita menggunakan yang ada di sumbu Y, sin jadi cos, cos jadi sin. Tangen jadi kotangen, begitupun kebalikannya. Paham ya? Oke, lanjut. Ditambah dengan 200. 200 itu ada di mana? Sin 200. 200 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu bisa jadi 180 plus, bisa jadi 270 min. 270 dikurangi. Kan gitu ya? Nah, 200 itu 180 tambah 20 atau 270 kurangi 70. Karena kita punya sudut 70 berarti kita menggunakan 270 kurangi 70 ya. 270 dikurangi 70. Nah, sekarang kita sederhanakan. Inilah namanya relasi sudut. Cos 180 dikurangi 70 itu sama halnya dengan negatif cos 70. Lah, kenapa kok negatif? Cos dikurangi 2 kan negatif. Ya, ini saya tuliskan all sin tan cos. Nah, all sin tan maksudnya gimana? Semua. Berarti kuadran 1 ini semuanya positif. Sin kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Tan kuadran 3 hanya tangen saja yang positif. Cos kuadran 4 saja, kuadran 4 itu hanya cos saja yang positif. Terus dikalikan dengan tangen ada di kuadran 2, tangen apa? Negatif ya. Kan yang ada di kuadran 2 yang positif cuma sin. Berarti negatif tangen 70. Ini juga sama ini. Sin ada di kuadran 3, berarti negatif sin 70. Oh, ini costing jadinya, maaf. Ini jadinya cos ya. Karena dia ada di sumbu Y. Ini cos. Ralat ya, maaf. Cos 70. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan. Cos 70 itu berapa? Ki ya, berarti negatif Ki dikalikan dengan tangen. Negatif, tangen itu sin per cos. Berarti sin 70 per cos 70. Jadinya P per Q dikurangi Q. Gini ya, kita coret. Negatif kali negatif positif berarti P dikurangi Q. Jawabannya A. Nah, jika adik-adik tidak bisa memahami relasi sudut ya tentunya pasti kebingungan di sini. Pahami ya? Soal berikutnya. Nomor 6. Bentuk sederhana dari, ini ya soalnya ya, adalah, oke. Nah, kita mengamati soalnya itu kita harus mengubah sudutnya dalam bentuk sudut A terlebih dahulu. Ya, jelas itu sudutnya lebih dari 90 derajat, jelas itu. Nah, sekarang kita ubah.
180 dikurangi A, berarti dia ada di kuadran 2. Nah, dia ada di kuadran 2, jadinya sin tetap sin ya. Kenapa kok seperti itu? Karena acuannya 180. 180 dikurangi. Berarti sin berapa? Sin A. Terus di sini, cos 90 plus A. Dia juga ada di kuadran 2. Nah, di video yang nomor sebelumnya tadi ya, 90 plus A. Yang semula cos berubah jadi sin ya. Jadinya negatif. Negatif sin A. Nah, gini ya. Kenapa kok negatif? Karena cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Lalu, kotangen 90 plus A. 90 plus A ini juga ada di kuadran 2. Kotangen berarti negatif ya. Negatif tangen apa? A. Kenapa kok seperti itu? Karena acuannya 90 derajat. Nah, paham ya tentunya ya. Terus, tangen 180 ditambah A. Dia ada di kuadran 3. Nah, tangen di kuadran 3 positif atau negatif? Positif ya. Plus tangen A. Nah, kita hitung ya. Sin A dikurangi sin A, 0. Ini negatif tangen A tambah tangen A juga 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0. Ada enggak? Oh, tidak ada. Coba yang salah mana? Oke, sudah benar ini. Mungkin ini loh. Ini seharusnya tangen ya ini. Ini seharusnya tangen. Kalau di sini tangen. Oh, kok tangen sih? Enggak ya. Betul ya ini ya. Yang mana ya yang ini seharusnya itu negatif ini. Ini seharusnya negatif ini. Ini loh, ganti aja dengan negatif ya. Kalau negatif nanti jadinya 2 tangen ya. Atau yang negatif yang ini. Ya udahlah ya, yang penting ketemunya seperti ini ya. Ini mungkin negatif di sini. Ya udah yang penting kan kalian harus merubahnya dalam bentuk sudut A. Bisa memahami ya? Soal berikutnya. Nomor 7. Diketahui tangen alfa sama dengan negatif 12/5. 90 kurang dari alfa kurang dari 180. Ini artinya dia ada di kuadran 2. Gini ya. Tentukanlah nilai dari cos alfa dikalikan dengan kosekan alfa. Nah, langkah pertama kita buat dulu segitiganya. Kita cari dulu perbandingannya ya. Segitiga di kuadran 2 seperti ini. Ini alfa. Nah, tangen itu adalah desah. Depan sini ya. Desah. Depannya 12. Sampingnya 5. Karena dia negatif, berarti negatif 5. Dengan menggunakan Pitagoras, ini ketemunya 13. Tentunya adik-adik sudah bisa ya menentukan angka 13 itu ya. Sisi miringnya. Terus kita masukkan ke sini, kita punya cos alfa dikalikan dengan kosekan alfa. Kosekan itu apa? 1% kan? 1% ya, jadinya cos alfa dikalikan 1 per sin alfa. Sin alfa, cos per sin itu apa? Kotangen alfa. Kotangen itu sa per de, berarti sade. Samping per depan. Sampingnya berapa? Sampingnya itu negatif 5, depannya 12. Nah, jadinya negatif 5/12. Jawabannya B. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan identitas trigonometri adalah, nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus mencoba satu persatu, mulai dari pilihan A sampai pilihan E. Gitu ya. Nah, kalau adik-adik bisa hafal identitas trigonometri, sering-sering latihan, tentunya bisa langsung ketemu. Tetapi kalau tidak bisa ya harus kita coba satu persatu dulu ya. Oke, untuk jawaban A dulu. Kotangen itu kita ubah jadi apa? Cos per sin ya. Cos sin dikurangi dengan tangen itu sin per cos. Kita samakan penyebutnya, jadinya cos kuadrat min sin kuadrat per sin cos. Tentunya beda dengan sin kuadrat ya.
Jelas ya ini salah ya? Oke, jelas ini salah. Lanjut, sekarang yang B. Kosekan. Kosekan itu 1 per sin. Berarti 1 per sin kuadrat ditambah 1. Kita samakan penyebutnya, jadinya 1 plus sin kuadrat dibagi sin kuadrat. Apakah kotangen? Jelas salah ya ini. C salah. Sekarang B salah, kita ke C sekarang. C itu sekan. Sekan itu 1 per cos. Berarti 1 per cos kuadrat. Atau gini, yang ada di ruas kanan kita sederhanakan. Nah, yang ada di ruas kanan kita sederhanakan. 1 min tangen. Tangen itu sin kuadrat per cos kuadrat. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan ya. Jadinya cos kuadrat min sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Apakah hasilnya nanti sekan kuadrat? Tidak ya ini. Salah ya. Jadinya C salah. Sekarang yang D. Sin kali cos sama dengan 1. Ini jelas salah ini. D jelas salah. Sin kali cos itu tidak sama dengan 1. Terus yang ya jelas E ya jawabannya ya. Coba kita buktikan yang E. Yang E itu kosekan. Kosekan itu 1 per sin dikurangi sin. Kita samakan 1 min sin kuadrat dibagi sin. 1 min sin itu cos kuadrat per sin. Nah, ini kita pecah. Jadinya, kalau kita pecah ya, kalau kita pecah itu jadinya cos dikalikan dengan cos per sin. Cos itu, cos tetap cos per sin. Kotangen ya, kotangen dikalikan dengan cos. Jawabannya E yang benar. Oke, soal berikutnya. Nomor 9. Masuk identitas lagi ya. Nilai dari sin alfa ditambah cos alfa dibagi dengan sin alfa dikurangi cos alfa dikalikan 1 min tan alfa dibagi 1 plus tan alfa. Nah, di sini ya yang sudah sederhana siapa? Sin sama cos ya. Kita tulis dulu. Sin, oh kok jelek banget sih. Yang kita tulis dulu sin sama cos dulu ya. Sin ditambah cos. Di sini sudutnya tidak saya ikutkan soalnya sama semua. Dibagi sin dikurangi cos. Nah, sekarang yang belum sederhana itu siapa? Yang belum sederhana itu tangen. Ya, tangen itu apa? Sin per cos kan? Jadi kita ubah 1 dikurangi sin per cos dibagi 1 plus sin per cos. Jadi kita harus berusaha mengubahnya dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana yaitu sin atau cos. Nah, untuk menghilangkan penyebut cos, kita kalikan cos ya. Kalau pembilang kalikan cos, berarti penyebut juga kalikan cos. Gini, kita kalikan, ini tetap sin plus cos dibagi dengan sin dikurangi cos. Dikalikan, 1 kali cos, ini cos ya, dikurangi sin dibagi dengan 1 kali cos, itu cos ya. Cos ditambah sin. Mana yang bisa kita coret? Yang kita coret ya ini. Sin plus cos hilang. Jelas ini hilang. Terus apa lagi? Cos min sin ya. Dengan sin min cos. Seret. Jadinya berapa? Negatif 1. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya B. Oke ya. Semoga bisa memahami ya penjelasan dari kakak ya. Intinya kalian harus merubahnya dalam bentuk paling sederhana, yaitu bentuk sin atau cos. Soal berikutnya. Nomor 10. Suatu segitiga sembarang ABC dengan panjang A 10 cm, panjang B 12 cm, panjang C 6 cm. Tentukanlah nilai dari cos C. Oke, di sini kita punya segitiga sembarang ya. Diketahui ketiga sisinya dan ditanyakan salah satu sudutnya. Berarti kita menggunakan apa? Aturan kosinus. Nah, menggunakan aturan kosinus ya. Langsung saja. Karena ya di sini yang ditanyakan C, berarti pedomannya itu panjang sisi C. C
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Paham ya seperti ini ya? Kita tulis dulu enggak apa-apa, kita masukkan dulu enggak apa-apa, baru kita ubah. C-nya itu 6, berarti 6 kuadrat. 36, ini saya langsung paham ya. 36 ya, dapatnya 6 kuadrat. Sama dengan 100 ditambah dengan 144 dikurangi 2 kali 10 kali 12 dikali cos C. Ini 36 sama dengan, ini berapa ini? 244 dikurangi 100, kok 100 sih? 240 cos C. Berarti cos C sama dengan 36 dikurangi 244 dibagi dengan, kebalik ya. Oh, kebalik. Kebalik ini ternyata. Ini kita pindahkan ruas ke kiri, jadinya 240 cos C sama dengan 244 dikurangi 36. Nah, gini aja. Berarti cos C sama dengan 244 dikurangi 36 itu dapatnya berapa? 208 ya. Dibagi dengan 240. Jawabannya adalah C. Jadi kalau diketahui ketiga sisinya, ya ditanyakan salah satu sudutnya, ingat ya, salah satu sudutnya berarti menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya, nomor 11. Sebuah kapal mulai berlayar dari pelabuhan A pada pukul 8 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam berlayar. Pada pukul 13.00 kapal berlayar kembali dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan memutar haluan sebesar 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 21. Kecepatan rata-rata kapal adalah 50 mil per jam, maka jarak tempuh kapal dari C ke pelabuhan A adalah, ini seperti soal UNBK kelas 12 ya ini. Ini bab trigonometri jurusan 3 angka ya. Oke, kita mulai dulu, gambar dulu ya. Ini pelabuhan A, misalkan ini pelabuhan A. Nah, seperti ini. Dia berlayar 30 derajat. Kita buat dulu arahnya. Nah, setiap kali sampai pelabuhan kita buat dulu kuadrannya ya. 30 derajat berarti dia sini. Seperti ini kurang lebihnya. Ini 30 derajat. Nah, seperti ini. Sampai ke pelabuhan B. Nah, di pelabuhan B kita buat lagi kuadrannya juga sama. Nah, seperti ini. Terus berlayar lagi 150. 150 itu ada di kuadran 2. Dia ada di sini berarti. Nah, sampai di pelabuhan C. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya dari C ke A. Ini jaraknya. Ini berapa? Nah, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang ini kan 30. Berarti ini jelas 30. Soalnya dalam berseberangan. Kalau segini ini 150, berarti yang kecil ini berapa? Kalau lurus kan 180, sudah ada 150, berarti 30. Otomatis sudutnya ini 60 derajat. Nah, tugas kita cari panjang AB sekarang. Panjang AB kan jaraknya dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Dia berlayar 4 jam. Rata-ratanya adalah 50. Kita kalikan saja, berarti 200. Gini ya, paham ya? Oke, nah sekarang mulai dari jam 1 sampai jam 9 malam. Itu berapa jam? 8 jam ya. 8 jam berarti 8 kali 50 itu 400. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita cari AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat menggunakan aturan kosinus ya. 200 kuadrat ditambah atau gini aja. Nolnya nggak usah kita ikutkan. Ratusannya nggak usah kita ikutkan. 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali.
2 kali 4 dikali cos 60. Paham ya? Soalnya sudutnya di sini 60. Tinggal kita hitung sekarang. 4 ditambah 16 dikurangi ini 16 dikalikan cos 60 itu setengah. Jadinya 20 dikurangi 8. Jadinya 12. Akar 12 itu berapa? 2 akar 3 mil. Karena tadi ratusannya tidak kita ikutkan, tinggal kita tambahkan di belakang 2. Jadinya 200 akar 3 mil. Ini untuk menghemat penghitungan, ya. Jawabannya adalah D. Untuk menghemat penghitungan, nolnya nggak usah diikutkan, biar angkanya tidak terlalu besar nanti. Yang kecil-kecil aja. Bisa dipahami ya? Oke, soal berikutnya. Nomor 12. Pada segitiga PQR, diketahui sisi P sama dengan 10 cm, sisi Q sama dengan 20 cm, dan sudut R sama dengan 60 derajat. Luas segitiga PQ adalah, coba kita gambar dulu ya segitiganya. Kita mengamati saja di sini. PQR, PQR. Nah, sisi P berarti di depan sudut P ya, berarti dia di sini 10. Sisi Q ada di depan sudut Q, ini 20, sudut R 60. Nah, kita amati sekarang. Apakah sudutnya diapit oleh dua sisi? Ini diapit oleh sisi 10, QR dengan PR. Diketahui semua kan? Berarti bisa dihitung luasnya. Langsung hitung luas sama dengan setengah dikali dua sisi yang mengapitnya, yaitu tipe PR. Nah, PR dikalikan dengan QR dikalikan dengan sin R. Hati-hati ya. Jangan lupa ya, di sini dikalikan dengan sin R, tidak cos loh ya, tapi sin R. Nah, setengah dikali PR-nya itu 20, dikali QR-nya 10, dikali sin R-nya, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Barulah kita hitung. Ini 200 dibagi 4 akar 3. Jadinya 50 akar 3 cm persegi. Jawabannya C. Jadi gitu ya. Pokoknya intinya, kalau sudut tersebut diapit oleh dua sisi, pasti bisa dihitung luasnya. Langsung kalikan aja semuanya, kalikan dengan sin sudut tersebut. Soal berikutnya. Nomor 13. Segitiga KLM dengan panjang LM 10 cm, sudut L 45, sudut K 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi KM. Jika kalian masih belum memahaminya, buat segitiga terlebih dahulu ya. Segitiganya bagaimana Kak? Sembarang. KLM. Segitiganya sembarang ya. Terus sisi LM 10, sudut L ini 45. Terus sudut K 60. Yang ditanyakan adalah sisi KM ini. Ini yang ditanyakan. Nah, diketahui dua sudut satu sisi. Dua sudut satu sisi berarti kita menggunakan apa? Aturan sinus. Gitu ya, aturan sinus. Nah, yang ditanyakan kita tulis dulu. Yang ditanyakan adalah KM. Berarti KM dibanding dengan sin sudut di depannya. Berarti sin 45 ya. 45 sama dengan yang diketahui lagi apa? LM. LM dibanding dengan sin sudut di depannya. Sin 60. Seperti ini. KM banding sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan 10 banding setengah akar 3. Kita kalikan ya. Atau kita coret dulu. Setengahnya kita coret. Barulah kita kali silang. Atau langsung aja kita kalikan akar 2 gitu aja. KM sama dengan 10 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3-nya naik ke atas. Jadinya 10 per 3 akar 6. Jawabannya. Oke, jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 14.
Suatu gelombang memiliki frekuensi yang bersesuaian dengan persamaan fungsi fx sama dengan 2 sin x ditambah 2. Tentukanlah tinggi maksimum gelombang tersebut berdasarkan persamaan fungsinya. Oke, yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya. Maksimum. Nah, biasanya di sini pada kesusahan. Untuk menentukan nilai maksimum itu bagaimana caranya? Max itu kan kita punya persamaan gini ya. Bentar. Kita punya persamaan fx sama dengan 2 sin x ditambah 2. Nah, nilai dari sin itu kan ada 2. Maksimum sama minimum kan. Maksimumnya 1 berarti kita ganti dengan 1. Maka fx sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Sama dengan berapa ini? 4 ya. Jadi maksimumnya adalah 4. Jawabannya adalah C. Nah, kalau minimum gimana, Kak? Kalau ditanyakan minimum. Nah, minimum. Sin minimum itu berapa? Paling kecil. Negatif 1 kan? Berarti fx sama dengan 2 dikali sinnya di sini. Ini ya, kita ganti dengan negatif 1. Ditambah 2. Berarti negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi inilah nilai minimumnya. Mudah banget. Kalau cos gimana Kak? Sama. Cos kalau maksimum ya kalikan dengan 1. Ganti aja dengan 1. Kalau minimum cosnya ganti aja dengan negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke. Soal berikutnya. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar gelombang ya. Ada gambar gelombang. Terus persamaan grafik fungsi trigonometri di atas adalah sebenarnya di sini pakai cara mensubstitusikan titiknya ya, sudutnya ke jawaban itu juga boleh, tetapi kan harus mencoba dari pilihan A sampai ke pilihan E satu persatu kan. Nah, kan lama nanti ya. Kita amati dulu maksimumnya berapa. Ini max. Minimumnya berapa? Minimumnya kan 0 di sini. Ini minimum ini. Soalnya ini paling bawah kan 0 kan ini. Ini min. Nah, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 2. Otomatis nanti plus 2. Kita cari yang plus 2. Oke, ini salah ya. Plus 1. Ini plus 2. Oke, betul kemungkinan. Ini salah, tidak ada plusnya. Ini plus 2. Kemungkinan betul. Paham? Oke. Nah, sekarang kita cari sudutnya mulai dari 0 sampai 2pi 260. Nah, apakah dalam 0 sampai 360 itu terjadi satu kurva atau dua kurva? Nah, gini ya. Sebelum 0 ini berarti tidak usah ini kita abaikan. Setelah 360 ini kita abaikan. Yang kita amati yang ada di dalam interval ini. Mulai dari sini 0. Ini grafik apa ini? Nah, ini grafik apa coba? Ingat-ingat, grafik sin atau grafik cos? Ya, betul, grafik cos. Jadi dalam 0 sampai 360 terjadi berapa cos itu? 1 kali cos kan? Berarti cos X. Kita cari. Oke, jawabannya adalah C. Mudah banget sebenarnya kalau kalian bisa memahami kunci-kuncinya. Ya, ini khusus untuk mengerjakan soal PAT loh ya, pilihan ganda loh. Kalau soal ulangan, uraian tidak boleh seperti ini. Nanti disalahkan guru kalian nanti. Oke ya, soal berikutnya. Nomor 18. Maaf ya, untuk nomor 16 dan 17-nya tidak ada, soalnya di file tidak ada. Ya, dapatnya seperti ini. Oke, diketahui dua kapal jika ditarik garis lurus akan tepat segaris dengan menara mercusuar. Ini soal cerita ya. Jarak antara kapal A dan kapal B 100 meter. Sedangkan kapal B dengan mercusuar adalah X meter. Sudut depresi yang dibentuk oleh puncak mercusuar dengan kapal A adalah 30 derajat,
Sedangkan sudut elevasi yang dibentuk oleh kapal B dengan puncak menara terhadap permukaan laut adalah 60 derajat. Sketsalah permasalahan di atas serta tentukan tinggi mercusuar dari permukaan air laut. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa aja ya. Sketsa, oke. Misalkan seperti ini. Ini ada laut. Ini kok jelek ya? Langsung jelek ya gambarnya ya? Soalnya nggak pakai penggaris ini. Anggap aja ini laut. Nggak usah dikasih ikan, nggak apa-apa. Terus ini ada mercusuar. Mercusuarnya seperti ini. Anggap aja ini mercusuar ya. Nah, kok bengkong sih? Jangan yang bagus lah, biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Saya beri warna yang berbeda. Ini biru, mercusuar. Oke. Terus ada 2 kapal. Jangan tentukan dulu ya kapal A, kapal B-nya ya. Nggak boleh ya. Nanti takutnya salah nanti. Terus ini ada, anggap aja ini ada talinya. Anggap aja loh ya. Anggap aja ada talinya. Maaf gambarnya sedikit lama. Biar bagus soalnya. Nah, anggap aja seperti ini. Terus di sini ada keterangan jarak antara kapal A dengan kapal B 100 meter. Ini berarti jarak A dengan kapal B 100 meter. Tapi jangan tentukan dulu A dan B-nya loh ya, nanti dulu. Nah, sekarang kapal B per X. Oke, sudut depresi, berarti yang atas ya depresi ya. Puncak mercusuar dengan kapal A adalah 30 derajat. Kapal A 30 derajat. Oke. Sedangkan elevasi kapal B dengan puncak adalah 60 derajat. Nah, 30 dengan 60 itu kan besar 60 otomatis kan. Jadi sini ini 60 ini. Semakin dekat dengan mercusuar, sudutnya semakin lebar. 30 derajat ya. Ini siapa tadi? B. 60 derajat ya, B. Berarti ini B. Dan ini kapal A. Paham? Berarti depresinya dia di sini. Ini 30 derajat. Bisa memahami ya? Tentunya bisa. Nah, sudut depresi itu sama halnya dengan elevasi. Tapi posisinya dia di atas depresi. Elevasi dia di bawah 30 derajat. Nah, seperti ini. Sketsanya seperti ini. Paham ya? Dan di sini jarak dari B ke mercusuar adalah X. Sedangkan tinggi mercusuar, saya misalkan Y. Nah, inilah sketsanya yang benar. Oke, sketsanya aja udah 3 menit ya. Oke, sekarang kita hitung yuk. Kita tentukan dulu nilai dari X. Nilai dari X. Kalau nilai dari X berarti kita menggunakan segitiga yang depan ini. Segitiga yang pertama. Depan. Ya. Desa itu apa? Tangen ya. Berarti tangen 60 sama dengan Y per X. Kalau begitu, X sama dengan Y per tangen 60. Tangen 60 itu akar 3. Berarti Y per akar 3. Ketemu deh nilai X. Nah, gitu enak jadinya. Terus yang kedua, dengan menggunakan segitiga yang besar. Ini segitiga yang besar ini. Ya, segitiga yang besar. Sudutnya 30 derajat. Sama desa. Sa-nya ini semuanya, berarti 100 plus X. Menggunakan tangen 30 ya, tangen 30 sama dengan Y per 100 plus X. Bisa memahami enggak? Bisa ya, tangen 30 itu 1 per akar 3. Dan Y per 100 plus X. Kak, tangen 30 itu bukannya 1 per 3 akar 3. Ya betul, itu setelah diintegralkan. Setelah dirasionalkan. Ya, tapi kalau enaknya di sini itu tidak usah dirasionalkan terlebih dahulu. Biarkan dulu apa adanya 1 per akar 3. Barulah kali silang. Ya, kali silang jadinya 100 plus X. X-nya itu Y per akar 3. Sama dengan Y akar 3. Karena kakak tidak suka pecahan, saya kalikan semuanya dengan akar 3.
Jadinya 100 akar 3 ditambah Y sama dengan akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadinya 3Y ya, maaf. 3Y. Nah, gini loh. Nah, pindah ruas. Jadinya 2Y sama dengan 100 akar 3. Maka Y sama dengan 100 bagi 2. 50 akar 3 meter. Inilah tinggi mercusuar. Jangan lupa diberi jadi tinggi mercusuar adalah 50 akar 3 meter. Gitu ya. Kalau adik-adik tidak bisa menggambar sketsanya, ya, tentunya akan kesusahan nanti. Oke, semoga bisa memahami penjelasan dari kakak. Jika kurang paham, bisa ditanyakan. Kalau enggak ya putar lagi videonya, enggak apa-apa. Kalau keluar iklannya jangan skip ya. Terima kasih. Oke, soal berikutnya. Nomor 19. Buktikan bahwa sekan kuadrat A ditambah kosekan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A dikalikan dengan kosekan kuadrat A. Kok bolak-balik ya? Oke, enggak apa-apa lah. Nah, kita di sini dituntut untuk membuktikan yang ada di ruas kiri menjadi ruas kanan. Gini ya, jadi yang kita olah itu yang ada di ruas kiri. Yang di ruas kanan kita abaikan terlebih dahulu. Ya, cuma kita lihat saja lah, enggak apa-apa. Kita olah dulu yang ada di ruas kiri. Sekan itu apa? 1 per cos ya, 1 per cos kuadrat ditambah kosekan itu jadinya 1 per sin kuadrat. Ini A-nya tidak saya ikutkan sudutnya, soalnya sama semua ya. Terus kita apakan ini? Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut, jadinya sin kuadrat ditambah cos kuadrat dibagi cos kuadrat dikali sin kuadrat. Terus kita amati, apa yang harus kita ubah? Oke, sin kuadrat ditambah cos kuadrat ya. Ini identitas. Nah, ini identitas. Saya lingkari. Kotai ding kok lingkari. Nah, saya kotai ya. Sin kuadrat plus cos kuadrat itu berapa? 1. 1 dibagi dengan cos kuadrat dikali sin kuadrat. Kak, kalau ini saya pecah, Kak. 1 per cos kuadrat dikali 1 per sin kuadrat. Boleh atau tidak? Boleh, soalnya bentuk perkalian ya. Kalau bentuk penjumlahan pengurangan tidak boleh loh ya. Nah, terus 1 per cos ini apa? 1 per cos itu adalah sekan. Sekan kuadrat. Soalnya ada kuadratnya. Dikalikan dengan 1 per sin kuadrat, kosekan kuadrat. Apakah sama dengan yang ada di ruas kanan? Oh, ternyata sama. Berarti terbukti. Nah. Oke, soal berikutnya. Nomor 20, nomor terakhir ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 cos setengah x dengan daerah asal df ya, domainnya 0 sampai dengan 2pi atau 360. Nah, sebelum itu kita amati dulu ya. Ini ada 2, amplitudenya 2. Di sini berarti maksimumnya, berapa maksimumnya? 2. Minimumnya negatif 2. Paham enggak? Oke, sekarang kalau ini setengah X. Maksudnya setengah X itu apa? Dalam 0 sampai 360 terjadi, ya maksudnya seperti ini, terjadi setengah grafik. Nah, setengah grafik. Grafik siapa? Grafik cos. Paham ya? Kalau sin ya berarti setengah grafik sin. Gitu. Oke, lanjut. Kita buat ya sekarang. Kita buat. Ini grafiknya seperti ini. Saya langsungkan aja ya. Kok jelek ya? Kok miring ya? Miring ya? Nggak enak. Kalau miring ini nggak enak. Coba saya buat. Saya tahan apa sini? Masih bingung. Nggak apa-apa lah. Nah,
Kurang lebihnya seperti inilah ya. Terus di sini 360, ini 2pi. Terus di sini setengahnya itu pi. Nah, maksimumnya 2, minimumnya negatif 2. Kita buat dulu garis putus-putus. Jangan putus nyambung ya, putus-putus. Nah, sekarang kita buat kurvanya sekarang. Mulai dari sini, grafik cos ya, tapi setengah saja loh ya. Berarti sampai terjadi 2pi di sini, ada di bawah berarti dia nanti. Nah, ini saya tahan napas ini. Nah, seperti ini berarti gambarnya. Udah jadi. Ya, bisa dipahami enggak grafiknya? Kalau kita lanjutkan, grafiknya itu nanti gini. Nah, gini. Kalau kita lanjutkan ya. Tapi kan yang diminta cuma sampai 360. Enggak usah ini berarti. Oke, demikianlah penjelasan dari kakak ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Yang kelewatan 16-17 ya. Jika kalian ingin request pembahasan ya, bisa komen di kolom komentar atau langsung chat WA kakak aja, kirim file PDF-nya, insya Allah kakak bahas. Ya, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, belajar di rumah melalui channel Pingli. Semoga channel Pingli bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Ya, ikuti terus video pembahasan dari kakak selanjutnya dan semoga sukses untuk PAT-nya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.